Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hamba Siapa? Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya ada kekuatan besar yang akan sangat menentukan nasib kekal kita. Apakah kelak kita akan beroleh hidup yang kekal atau kita akan mengalami kebinasaan kekal? Ya, ada dua kekuatan. Kedua kekuatan itu adalah kekuatan Allah dan kekuatan iblis. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, maksudnya Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang dimaksud pencuri di sini adalah si jahat atau iblis yang datang dengan tujuan, perhatikan, dikatakan hanya untuk mencuri, membunuh, atau membinasakan. Jadi si jahat atau iblis itu tidak punya tujuan lain kecuali untuk membinasakan. Sedangkan aku, maksudnya Tuhan Yesus, datang untuk memberi hidup, zoe dalam bahasa aslinya, di mana hidup di sini maksudnya hidup yang berkualitas, yaitu ketika kita masih hidup di bumi tetapi bisa mengalami suasana surga. Itulah hidup yang berkualitas. Dan juga hidup mempunyai pengertian hidup yang kekal. Hidup di keabadian bersama Bapa dan yang mulia Tuhan Yesus di surga yang mulia. Saudara, baik iblis ataupun Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan kehendak mereka. Maksudnya, iblis tidak akan memaksa kita orang Kristen untuk berbuat jahat dan tidak menuruti kehendak Allah. Sebaliknya, Tuhan Yesus juga tidak akan dan tidak pernah memaksa kita untuk berbuat baik, untuk hidup kudus, untuk sempurna seperti Bapa, lalu menolak kehendak si jahat. Juga tidak demikian, saudara. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak memaksa atau bahkan menentukan saja kita supaya taat kepada Dia agar kita bisa beroleh hidup yang kekal? Kan itu baik, bahkan jauh lebih baik. Jawabnya, bukan Tuhan tidak bisa, tetapi Tuhan terikat dengan tatanan yang sudah dibuatnya. Ia telah menciptakan manusia dan memberinya kehendak bebas. Tuhan menghargai akan hal ini dan tidak akan mengintervensinya. Maka, apakah kita akan taat kepada Allah, mengikuti kehendaknya, atau menuruti kemauan iblis? Itu terserah pilihan kita sendiri. Apakah kita mau menjadi hamba Allah
atau hamba setan. Terkait akan hal itu dituliskan dalam Roma 6 ayat 16. Demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jelas di sini dikatakan ketika kita menyerahkan diri kepada seseorang, lalu kita mentaatinya, maka kita menjadi hamba orang itu. Dijelaskan, ketika kita taat dalam dosa, artinya menjadi hambanya setan, kita akan binasa. Tetapi dijelaskan juga di ayat tadi, ketika kita taat kepada kebenaran, tentu yang kita akan alami bukan kebinasaan, sebaliknya kita akan beroleh hidup. Iya, karena kita menjadi hamba kebenaran. Pertanyaannya sekarang, saudara saat ini hambanya siapa? Kepada siapa sesungguhnya saudara mengabdi, saudara berbakti? Kepada Allah atau kepada setan? Masing-masing pilihan ada resikonya. Tentu untuk memilih tidak semudah yang kita bayangkan, saudara. Ini harus kita akui. Kenapa? Karena kita masih ada di dunia, masih hidup dalam daging, masih ada dalam lingkaran setan, masih ada dalam frekuensinya setan. Jadi nggak mudah. Namun demikian, harus diingat juga bahwa hadirat Allah juga ada. Jangan salah, saudara. Frekuensi Allah juga tersedia. Kerajaan Allah juga bisa dihadirkan. Kehendak Allah juga bisa dimengerti dan kita lakukan. Jadi, kembali lagi, semua tergantung pribadi lepas pribadi. Memang benar kalau dikatakan hidup itu pilihan. Hidup itu kesempatan. Justru karena itulah hidup ini jadi menarik, menantang, dan menggairahkan untuk dijalani. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara salah pilih ya. Kalau sampai salah, saudara akan kecewa dan menyesal selama-lamanya. Dan itu artinya tidak lagi bisa diperbaiki. Kecuali saudara bisa memiliki pilihan yang tepat selama saudara masih hidup ini. Kiranya kebenaran ini boleh mencerahi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.